Jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat. Salawat, salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi ahud, para guru-guru ngaji, dan termasuk kita sekalian, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada akhir tahun 2025 kemarin melaporkan bahwa telah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 35.000. Di antaranya 17.000 kekerasan terhadap perempuan dan 7.500 berupa kekerasan dalam rumah tangga. Miris ini. Padahal kalau kita cermati dengan saksama, di dalam ajaran agama Islam itu sudah ada rambu-rambu, sudah ada patokan-patokan, aturan-aturan, ajaran-ajaran yang tidak memungkinkan terjadinya kasus-kasus seperti itu. Barangkali kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Khairukum li ahlihi wa ana khairu li ahli. Orang yang terbaik, muslim yang terbaik adalah mereka yang berbuat baik kepada ahlinya, pada keluarganya. Dan aku, Rasulullah, selalu berbuat baik kepada keluarganya. Ini kalau kita bercermin dari hadis ini, barangkali kita bisa mengambil satu manfaat atau mengambil satu makna. Orang yang terbaik di antara kita, ahli sholat, ahli puasa, dermawan, dalam kemasyarakatan berpartisipasi dengan sangat baik. Tetapi di antara mereka yang terbaik adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa khususnya bagi kami kaum lelaki
suami hendaklah bercermin dari apa yang dikemukakan oleh Rasulullah tadi. Sebagai seorang suami, kita harus berbuat baik, harus kasih sayang, harus lemah lembut baik kepada istri kita maupun kepada anak-anak kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, Allah menyampaikan yang artinya, dan pergaulilah mereka istri-istrimu bil ma'ruf, dengan pergaulan yang ma'ruf. Indikator ciri-ciri ma'ruf seperti yang sudah saya sebutkan. Kita harus berbuat baik, harus kasih sayang, harus lemah lembut, tidak boleh berkata kasar, apalagi menyakiti secara fisik. Jangankan berkata kasar, jangankan memperlakukan kekerasan secara fisik. Kita bermuka masam mawon, awak dewe cemberut di hadapan istri mawon, itu tidak boleh. Misalnya lagi, awak dewe ojo meneh kok ngendika banter, napa melih ngantemi naboki jotosi mendangi istri kita. Cemberut benar-benar. Ini yang bojo kula jengkelke Mas. Jengkelke awake pun diancer-anceri dening Allah iki. Dalam potongan ayat berikutnya, dan jika istri-istrimu, kok istri-istrimu tau Mas? Berarti kakak itu. Oke. Itu zaman rindu. Nek saat ini istrimu namanya. Dan jika istrimu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkanmu, maka bersabarlah. Karena apa yang tidak kamu sukai dari istrimu itu bisa jadi Allah akan memberikan kebaikan kepadamu yang lebih banyak. Jadi bapak-bapak, monggo kita cermati. Nek bojo dhewe niku sok njengkelke, mboten merangani masak kasinan atau sok kata hindikane suruh ngene cerahkan. Kita harus mengambil posisi untuk bersabar, karena menurut Allah apa yang tidak kamu sukai dari istrimu itu adalah sesuatu kebaikan yang sangat banyak menurut Allah. Tentu di tengah akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus bersabar. Kalian harus bersabar. Dan jika perlu kita di dalam keluarga itu punya undang-undang. Undang-undangnya berikut Mas. Pasal 1. Tujuan dan hakikat kita berkeluarga adalah untuk menciptakan ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Bahasa umum mastani, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pasal 9. Pasal kalian memang pasal 2. Jika
terjadi masalah apapun di dalam keluarga, maka kembali ke pasal 1. Dibalik melih teng pasal 1 sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, sehingga undangan biasanya sok ditulis. Dan kami jadikan pasangan-pasangan di antara kamu dari sejenis, agar kamu ayem tentrem, cinta dan kasih sayang di antara kamu sekalian. Nek awake dhewe pun gadah undang-undang niku, insyaallah keharmonisan dalam rumah tangga akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau tidak kita pegang hal itu, dimungkinkan secara besar rumah tangga akan banyak terjadi permasalahan, dan permasalahan itu kalau kita tidak bisa menyikapi dengan sabar, maka bubar. Dan ini tidak dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad maupun oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah maupun hadis Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah SAW itu berkaitan dengan keluarga, beliau tidak hanya istilahnya keluar-keluar, tidak hanya memberikan perintah kowe kudu ngene, tetapi ternyata beliau Rasulullah itu merupakan teladan bagi kita suami, para laki-laki, bagaimana memperlakukan keluarganya. Jadi saking istilahnya apa ya? Saking pingin ngerti nih, seorang sahabat bernama Al-Aswad suatu hari datang ke rumah Rasulullah, menemui Ibunda Aisyah dan bertanya, "Ya Ibunda Aisyah, bagaimanakah pribadi Rasulullah ketika di keluarga di rumah?" Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, beliau ketika di rumah membantu urusan rumah tangga soal gampang. Jadi beliau itu enten ngomong ngewangi istrinya, ngomong putrane, masak, bahkan beliau menjahit bajunya sendiri supaya tidak merepotkan istri. Dan ini harus kita teladani juga. Awet dia pun gerisa-gerisi, ampun dandek, ampun merasa saya seorang suami adalah imam bagi istri. Wah, niku bahaya, karena nanti akan menciptakan ketidakseimbangan. Apapun yang tidak seimbang pasti hasilnya tidak baik, termasuk di dalam keluarga. Nah, untuk menciptakan keseimbangan, maka ketika istri mengalami kerepotan, maka suami juga harus bersedia membantu. Adzan Sarkowi, seorang ulama besar, dalam bukunya Rasail Minal Nabi, Rasail Min Nabi, mensitir dari hadis tadi. Beliau mengatakan, tidaklah runtuh harga diri seorang laki-laki ketika dia membantu memasak istrinya di dapur. Bukanlah sesuatu yang memalukan ketika seorang suami
belanja bumbu dapur di warungnya Mbak Sakti. Dari situ kita bisa mencermati bahwa sebagai seorang suami, ketika kita membantu kerepotan istri itu bukan sesuatu yang tercela. Justru Allah SWT menganggap hal seperti itu sebagai sebuah perilaku yang tawadhu, perilaku yang rendah hati, dan tidaklah seorang yang rendah hati kecuali sangat disukai Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampun jam gangsal, tidak patut jika saya meneruskan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, dan saya nyuwun pangapunten kula mboten guru ya Bapak Ibu. Niat ingsun mawa itu kula ngandani awak kula dhewe. Kula ngandani awak dhewe, mbok pilih panjenengan carujuk nggih monggo dan alhamdulillah. Matur nuwun awit saking kawigatosipun nyuwun pangapunten Bapak Dewa wonten lampatanipun saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi